Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang minggat bersama selingkuhannya akan balik sendiri kepadamu. Ya, banyak nih yang merasakan mantannya minggat bersama selingkuhannya, bersama orang ketiganya. Ada yang pakai ngajak pisah dulu, tapi ada yang menghilang saja tanpa kabar berita dan membuat dia menjadi kelabakan ya. Nah, bahkan ada juga tuh sudah hampir menikah nih, ya artinya yang wanita ini keluarganya sudah prepare ya, sudah melakukan begitu banyak persiapan, sudah cerita-cerita kepada tetangga, kepada keluarga, bahkan mungkin sudah membentuk panitia pernikahan, kan biasa tuh kalau keluarga membentuk panitia pernikahan kan. Nah, bahkan undangan untuk pernikahan sudah dicetak ya, sebagian sudah dikirimkan kepada saudara-saudara dan handai taulan, tahu-tahu yang laki-laki menghilang, kabur ya bersama orang ketiga atau bersama selingkuhannya. Nah, mantan yang seperti ini akan balik sendiri. Ada dua waktu ketika dia akan balik sendiri. Yang pertama, ketika uangnya habis. Ya, uangnya habis, dia jadi pengangguran, tidak punya apa-apa, dia tidak punya orang tua yang siap mensupport dia. Kalau punya orang tua yang kaya raya kan enak ya. Begitu bangkrut, jadi pengangguran, duit habis, balik ke rumah orang tua, langsung kaya lagi. Minta apa saja keturutan, minta duit berapa saja diberikan. Lah tapi kalau ndak punya orang tua yang kaya seperti itu, begitu duitnya habis bersama orang ketiga atau bersama selingkuhannya, ya sudah selesai. Ya, tentu orang ketiga ndak mau lagi dengan dia kan, karena yang orang ketiga cari itu adalah duitnya si mantan ini tadi. Apalagi sekarang juga jadi pengangguran. Ya, uang keluar terus, income ndak ada. Nah, maka mana mungkin orang ketiga mau dengan mantan yang sudah tidak punya apa-apa. Nah, maka di situ mantan akan dicampakkan oleh orang ketiga. Nah, itu waktu yang pertama tuh mereka akan berpisah. Kemudian waktu yang kedua, ketika orang ketiga selingkuh. Ya, karena yang namanya perselingkuhan itu biasanya dua. Yang pertama ketertarikan kepada harta, artinya matre, memanfaatkan hartanya saja, hartanya habis dia pergi. Yang kedua, ketertarikan kepada nafsu. Nah, jadi tadi ya, waktu perpisahannya jika karena faktor harta ketika duit mantan habis. Yang kedua, nafsu. Ya, nafsu itu ya seperti orang makan. Ada bosannya, ada batas jenuhnya. Kalau setiap hari kita makan dengan satu lauk itu terus setiap hari, ya bosan juga. Ya misal makan ikan asin terus setiap hari. Nah sesekali kan dikombinasi dengan tempe, dengan tahu, dengan sayur kangkung dan seterusnya kan. Nah harganya relatif sama tetapi lebih variatif dan tidak membuat orang bosan. Nah ketika kebersamaan itu berlangsung, ya orang ketiga mulai bosan dengan mantan, maka dia akan melirik ke yang lain dan di situ dia akan mengkhianati mantan.
Ya, jadi ketika dia sudah mulai jenuh dengan mantan, karena kan orang kalau ketertarikannya kepada nafsu itu tandanya orang yang mudah jenuh. Artinya mantan itu bukan selingkuhan yang pertama bagi orang ketiga, mungkin sudah yang sekian puluh. Ya, bosan, dia pergi, bosan, dia ganti lagi, dan akan terus seperti itu. Jadi yang namanya hawa nafsu itu begitu. Seperti orang yang minum air laut. Kita minum air garam tuh, misal kita makan bakso, makan soto, kan airnya asin. Ada kuahnya. Ya, kita hirup itu kuah, biarpun itu air, tetap kehausan. Kita butuh minum air putih, es jeruk, es teh, dan seterusnya. Nah, jadi itu dua waktu ketika mantan akan dicampakkan oleh selingkuhannya atau oleh orang ketiga. Nah, pertanyaannya kenapa mantan akan balik sendiri? Ketika mantan tidak punya apa-apa, ya, baik ketika dia cuma dimanfaatkan duitnya atau ketertarikan kepada faktor harta, juga ketika ketertarikannya kepada nafsu, itu dua-duanya membuat mantan duitnya habis semua. Ya, siapa yang mau menerima dia dengan tulus dan ikhlas? Zaman sekarang, ya, bahkan yang namanya saudara kandung saja, kalau sudah sama-sama dewasa tuh, ya, rebutan, misal orang tuanya punya warisan rumah, rebutan tuh bisa sampai berantem. Padahal saudara kandung. Orang tuanya punya mobil tuh, rebutan tuh bisa sampai berantem. Saudara kandung. Ya. Nah, itu ketika orang sudah punya keluarganya masing-masing. Dulu ketika masih sama-sama kecil, sama-sama remaja, baik, kompak. Tetapi begitu sudah punya pasangannya masing-masing, mulai berubah tuh. Ya, tergantung kepada pengaruh dari pasangannya masing-masing. Nah, semakin tua, biasanya manusia tambah serakah. Semakin tua. Sehingga ya itu tadi, ketika masih kecil itu bersama saling menyayangi, begitu sudah dewasa ribut, ya, rebutan harta orang tuanya. Nah, jadi ya, ketika mantan dalam keadaan tidak punya apa-apa, bangkrut, saudara-saudara kandungnya pun akan menghindari dia. Ya, tidak ada yang mau dekat-dekat dengan mantan, karena apa? Mantan akan jadi beban hidup tambahan bagi mereka. Wong mereka sendiri aja tanpa mantan sudah berat. Apalagi ketika mantan misal numpang di rumah mereka, makan, tidur, dan seterusnya, ya tidak mau mereka. Nah, yang ada di dalam benak mantan cuman balik kepada kita. Karena cuman kita yang dia punya pengalaman, mau menerima dia dalam keadaan apapun. Ya, disitulah mantan akan balik duluan kepada kita. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Yang penting tidak usah ngejar-ngejar mantan. Kita fokus kepada kehidupan kita, kepada dunia kita, kepada pekerjaan kita, kepada pendidikan kita. Dan semuanya kita niatkan karena Allah, sehingga insya Allah semuanya jadi pahala. Bekerjanya jadi pahala, belajarnya jadi pahala, dan seterusnya. Semuanya berpahala. Insya Allah mantan akan datang duluan. Ya, jadi ketika orang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka dunia yang akan mendatanginya. Waman kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrohu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadhu dunya wa hiya rahimatun. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan menyatukan semua urusannya dan menjadikan kekayaan di hatinya dan dunia yang akan mendatanginya. Nah, jadi dunia itu seperti itu.
kita kejar-kejar, dunia itu larinya tambah cepat. Tetapi ketika tidak kita kejar-kejar, maka dunia yang akan berlari, mendatangi, dan mengejar-ngejar kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.